Hello guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan Serba 3. Sejak tahun 2000 peningkatan kemajuan teknologi sangat berkembang pesat. Ada banyak penemuan unik yang telah mengubah dunia dalam berbagai cara, baik itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam ilmu kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh 3 penemuan unik yang merubah dunia. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Yang pertama, teknologi CRISPR-Cas9 adalah sebuah teknologi yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengedit gen secara presisi. Penemuan ini telah merevolusi dunia bioteknologi dan genetika, memberikan potensi untuk menyembuhkan penyakit genetik, mengatasi penyakit menular, dan mengembangkan tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan. Teknologi CRISPR-Cas9 adalah teknik yang revolusioner dalam bidang genetika dan bioteknologi yang memungkinkan ilmuwan untuk mengedit DNA dengan presisi tinggi. CRISPR adalah singkatan dari Two-Stranded Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats yang merupakan sejenis urutan DNA ditemukan pada bakteri dan archaea. Sementara itu, Cas9 adalah protein enzim yang berperan sebagai mata pisau molekuler yang memotong dan mengedit DNA. Teknologi CRISPR-Cas9 digunakan untuk mengubah, menambah, atau menghapus bagian-bagian tertentu dari genom atau seluruh kumpulan gen dalam organisme dengan cara yang sangat spesifik. Ini telah mengubah cara ilmuwan memahami dan memanipulasi materi genetik, membuka pintu untuk aplikasi dalam berbagai bidang. Teknologi ini dapat digunakan untuk menghasilkan tanaman yang lebih tahan terhadap hama atau penyakit, meningkatkan hasil pertanian, dan menghasilkan makanan yang lebih bergizi, dan juga dapat digunakan untuk menghasilkan hewan yang mengandung sifat-sifat spesifik untuk penelitian atau tujuan komersial. CRISPR-Cas9 memungkinkan para peneliti untuk memahami peran gen tertentu dalam organisme dan membantu menjelaskan berbagai proses biologis. Meskipun teknologi CRISPR-Cas9 menawarkan potensi besar, masih ada sejumlah tantangan etika dan keamanan yang perlu diatasi, seperti dampak potensial pada organisme dan lingkungan, serta masalah keterbukaan penggunaan teknologi ini. Oleh karena itu, penggunaan teknologi ini harus diawasi dengan cermat dan diikuti dengan pertimbangan etika yang serius. Yang kedua adalah Internet of Things atau IoT. IoT adalah konsep di mana perangkat elektronik yang terhubung ke internet dapat saling berkomunikasi dan berbagi data. Penemuan ini telah membuka peluang baru dalam bidang otomasi, pengumpulan data, dan keterhubungan di berbagai sektor, termasuk rumah pintar, industri, kesehatan, dan transportasi. Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik atau objek, yang tidak hanya komputer atau smartphone, terhubung ke internet dan saling berkomunikasi serta bertukar data secara otomatis. Ide utama di balik IoT adalah memberdayakan objek-objek ini untuk mengumpulkan dan bertukar informasi dengan infrastruktur jaringan dan perangkat lainnya, tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung. Dalam lingkungan IoT, perangkat dapat mencakup berbagai jenis objek seperti sensor, peralatan rumah tangga, kendaraan, perangkat kesehatan, lampu, dan banyak lagi. Objek-objek ini dilengkapi dengan sensor, prosesor, dan kemampuan jaringan yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data, berbagi data, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. IoT menyediakan data dalam jumlah besar yang dapat diolah dan dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang berharga dalam berbagai bidang seperti kesehatan, manufaktur, dan transportasi. Namun sambil memberikan manfaat besar, IoT juga menimbulkan beberapa tantangan, termasuk keamanan data, privasi, dan interoperabilitas antara berbagai perangkat. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi para pengembang dan pengguna untuk selalu mempertimbangkan dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat. Yang ketiga adalah penemuan material superkonduktor suhu tinggi. Penemuan material superkonduktor suhu tinggi telah mengubah industri elektronik dan energi. Material superkonduktor ini dapat menghantarkan listrik tanpa resistansi pada suhu yang lebih tinggi daripada superkonduktor konvensional yang dapat mengurangi kerugian energi dalam sistem kelistrikan.
Material superkonduktor suhu tinggi adalah jenis material yang memiliki kemampuan unik untuk mengalirkan arus listrik tanpa hambatan atau resistansi pada suhu yang lebih tinggi daripada superkonduktor konvensional. Superkonduktor konvensional ditemukan pada suhu yang sangat rendah, mendekati nol mutlak atau sekitar negatif 273,15 derajat Celcius atau 0 Kelvin. Sebelum penemuan material superkonduktor suhu tinggi, aplikasi praktis dari superkonduktor terbatas oleh suhu ekstrim yang diperlukan untuk mencapai sifat superkonduksi. Namun, pada tahun 1986, peneliti mengumumkan penemuan material superkonduktor suhu tinggi pertama yang bisa beroperasi pada suhu di atas 77 Kelvin atau setara dengan 196,15 derajat Celcius, yaitu yttrium barium copper oxide atau YBCO. Temuan ini membuka potensi baru dalam penggunaan superkonduktor dalam berbagai aplikasi teknologi. Keuntungan dari material superkonduktor suhu tinggi adalah lebih mudah untuk dipadukan dengan sistem, karena dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi. Pendinginan dengan nitrogen cair atau helium tidak diperlukan seperti pada superkonduktor konvensional. Ini memungkinkan penerapan lebih mudah dalam berbagai sistem dan aplikasi. Superkonduktor suhu tinggi dapat mengalirkan arus tanpa hambatan, yang berarti bahwa tidak ada energi yang hilang karena resistansi. Ini berarti aplikasi superkonduktor dapat memiliki efisiensi energi yang jauh lebih baik daripada teknologi konvensional. Superkonduktor suhu tinggi menjanjikan dalam pengembangan kabel listrik, generator, motor, dan peralatan listrik lainnya dengan efisiensi tinggi dan ukuran lebih kecil. Aplikasi medis dan ilmu pengetahuan material superkonduktor suhu tinggi telah digunakan dalam aplikasi medis seperti pencitraan resonansi magnetik atau MRI dan dalam riset ilmiah seperti akselerator partikel dan eksperimen fisika lainnya. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.